Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma sholatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Wa nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur akhrijna minadh-dhulumi ilan-nur amin ya rabbal. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia sekali Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk hadir di rumah Allah suci dan mulia ini untuk mengkaji ayat suci Al-Quran. Semoga ini semua akan berkah buat kita semua, memberkahi ilmu kita, memberkahi amal ibadah kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi usia kita, insya Allah juga keluarga kita dan dunia serta akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih dalam surat Asy-Syu'ara ya. Sudah sampai ayat 51 dan sekarang bahasan tentang tinjauan al-balaghah. Tunjuan ilmu retorika bahasa ya. Tadammanatil ayatu, jadi ayat-ayat yang lalu itu mencakup ya, wujuhan minal balaghah, beberapa aspek ilmu balaghah wal badi', khususnya ilmu badi' kira-kira begitu. Nujizuha fima yali, yang itu kami ringkas sebagaimana berikut ini. Ya. Satu, al-kinayah al-latifah. Kinayah ya. Kinayah itu bahasa Indonesia tidak langsung apa namanya, sindiran ya, dan lain sebagainya. Ya, kinayah. Dalam bahasa Arab itlaqul lafzi wa urida bihi lazimuhu, mengucapkan suatu lafaz tapi yang dimaksud bukan makna harfiah dari lafaz itu, melainkan ya, apa namanya akibat logis ya, daripada lafaz itu. Dulu sebelah saya contohkan, misalnya Muhammadun katsirur ramad. Muhammad itu punya abu. Ramad itu abu. Kalau pendek Ramadan itu belek ya, sakit mata itu ramad. Ini ramad. Ramadiyun abu-abu. Jadi katsirur ramad itu punya banyak abu. Itu kinayah namanya, seperti itu. Karena yang dimaksud bukan banyak abu, punya abu banyak tidak ya. Meskipun dimaknai itu juga boleh, asal kenyataannya seperti itu. Ini beda dengan isti'arah atau majaz lughawi.
Masa lalu nggak bisa dimaknai makna yang sebenarnya. Misalnya ro'aitu asadan huna, aku melihat seekor singa di sini. Itu nggak mungkin dimaknai singa yang benar, karena nggak mencuri singa. Ya. Sehingga maksudnya itu adalah orang yang seorang orator yang pemberani, itu singa podium. Oh ini tadi kathirur romat, ya. Itu kalau kenyataan memang dia itu misalnya punya pabrik genteng, pabrik bata merah itu, ya banyak abu juga di rumahnya itu. Kenapa? Karena profesinya seperti itu. Jadi dimaknai itu boleh asal kenyataannya seperti itu. Tapi kinayah tentang apa itu? Itu kinayah orang yang dermawan. Kenapa kok dermawan? Karena dia sering masak, berarti banyak tamunya. Nah, karena banyak tamunya dan selalu disiapkan masakan, berarti itu seorang dermawan. Ya. Itu contoh dari kinayah dalam bahasa Arab itu. Ya. Jadi bukan makna harfiah, tapi makna ya, akibat yang logis daripada sebuah lafaz. Ya. Nah di sini pertama al-kinayah al-latifah. Kata kiasan bolehlah, kata sindiran. Ya. Al-latifah yang halus, ya, yang samar. Gitu. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Terjemahan harfiahnya, maka leher mereka itu pun tunduk. Leher kok tunduk gitu ya. Kunya biha anizulli wal hawan. Ini sebagai kinayah, sebagai sindir atau kiasan dari orang yang sangat hina dan sangat remeh al-hawan itu. Karena dia berani angkat kepala kira-kira begitu. Alladzi yalhaqum ba'dal izzi wal kibriya, yang kehinaan itu muncul setelah sebelumnya itu punya kekuasaan dan punya kibriya, sikap yang takabur. Jadi kami orang asal sombong, kemudian ternyata ditundukkan maka menjadi ini kinayah dari lafaz fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Berikutnya al-wa'id wa tahdid. Wa'id dan tahdid itu maknanya sama, ancaman. Kalau wa'dun itu janji, kalau wa'idun itu ancaman. Tahdid juga ancaman. Fasayati makanu bihi yastahzi'un. Maka akan datang kepada mereka itu berita tentang apa yang dulu pernah mereka lecehkan, mereka hinakan. Jadi maksudnya di hari kiamat nanti ya, orang yang waktu di dunianya ini melecehkan ajaran keimanan, nanti akan tahu sendiri akibatnya di hari kiamat. Nah, itu di situ mengandung ancaman. Padahal ini kalimat berita akan datang kepada mereka nanti berita
tentang apa yang dulu mereka hinakan, mereka lecehkan ketika di dunia. Ini taubih, al-wa'id wa tahdid. Al-wa'id ya ancaman. Tunggu tanggal mainnya, kira-kira itu ya. Tunggu akibatnya, itu ancaman. Beri at-taubih. Taubih itu menjelek-jelekkan, mencaci maki, mencela. Awalam yarau ilal ardi. Tidakkah mereka itu mencermati bumi? Tidakkah mereka itu memperhatikan, meneliti, mengkaji bumi ini? Al-istifham lit-taubih. Pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan yang sebenarnya. Pertanyaan untuk mencela, untuk mencaci. Indonesia, otakmu dipakai apa? Oh, itu bukan pertanyaan, nggak butuh jawaban seperti itu ya. Oh di sini Pak disaduk pisan kira-kira begitu ya. Otakmu dari mana? Ya. Ini seperti taubih. Al-istifham lit-taubih ala tarkimun nazar bi ainil i'tibar. Karena mereka meninggalkan terjemahannya atau mereka tidak mau melihat, mencermati bi ainil i'tibar untuk mengambil ibroh. Ibroh itu pelajaran. Tentu tujuan orang kafir ini ya. Bumi itu cermati, Masya Allah ya. Makanan kita untuk fisik kita produknya bumi, karena kita juga dari bumi kan. Ya. Makanan minuman kita dari tanah, dari bumi ini. Kok nggak mencermati itu? Ya. Berikutnya al-muqabalah al-latifah. Muqabalah ya. Muqabalah itu apabila dua kalimat ya yang bersanding dan biasanya bertentangan. Kadang-kadang ada dua kata. Dalam bahasa Arab kalimat dengan kalimat bahasa Indonesia beda ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu kalam atau jumlah dalam bahasa Arab. Kalau kalimah bahasa Arab makna Indonesia itu kata atau lafaz. Jadi kalau besar, kecil, tua, muda itu bukan muqabalah. Karena apa? Karena itu lafaz. Kalau yang di sini tadi satu kalimat. Wa yadhiku sadri. Dadaku rasa sempit. Wala yantaliqu lisani. Sementara lisanku tidak bisa bicara. Yang seperti namanya al-muqabalah al-latifah dari yang samar, yang halus tadi al-muqabalah ya. Kelima jinasul istiqaq. Jinas istiqaq. Ada jinas tam. Itu jinasul istiqaq itu asal katanya, kata dasarnya itu sama. Hanya kemudian dibentuk dalam bentuk yang berbeda. Ini wa fa'alta fi'lataka. Dari kata fa'ala asal semuanya, dua-duanya ya. Dan kamu telah berbuat apa yang kamu perbuat itu, apa yang kau lakukan itu. Jadi antara fa'alta dengan fi'lataka atau fa'lataka itu berasal dari satu kata. Misalnya membaca dan bacaan itu kata dasarnya sama. Menulis dan tulisan misalnya. Itu jinas istiqaq. Karena
hanya terpecah-pecahan daripada kata dasar yang sama, ya, atau derivasi dari akar kata yang sama, itu istilahnya, ya. Jinasul istiqaq. Rasulun wa arsala. Rasulun orang utusan, arsala mengutus, ya. Itu kan berasal dari kata dasar yang sama. Al-jinasun naqis, jinas juga, tetapi ya, fi'latakam, ini yang tidak sempurna, tidak utuh seluruhnya. Kalau utuh sama sekali namanya jinas tam, jinas yang sempurna, utuh. Dari fa'alta lagi berikutnya, itu namanya jinas tam. Faqad ittafaqatil huruf baina fa'alta wa baina fa'lata atau fi'latan. Maka hurufnya dua-duanya sama antara fa'alta dan fi'latun. Fa'ain lam ta, yang pertama tak maftuhah, yang kedua tak marbutah. Wakhtalafa syakl, tetapi bentuknya berbeda. Fa asbaha jinasan ghaira tammin, maka ia disebut dengan jinas yang tidak sempurna. Jinas naqis, jinas yang kurang, tidak sempurna. Nomor 7 al-ijaz bil hadfi. Ijaz itu meringkas, ya. Ringkasan atau meringkas tetapi dengan menghapuskan atau membuang. Di sini contoh qala alam nurabbika fina walidan. Ya, alam nurabbika, ya, fina walidan. Tidakkah kami dulu mendidik kamu di tengah-tengah kami ketika kamu masih walid sama maulud, masih anak kecil yang baru dilahirkan. Ini kan kata-katanya siapa ini? Fir'aun kepada Musa. Setelah Musa besar itu, ya, kemudian memukul seorang Koptik, ternyata pukulannya mematikan itu. Dan dikejar oleh Fir'aun ini, kemudian diingatkan, dulu kamu kecil saya besarkan di rumahku, kira-kira bergampangnya. Qala alam nurabbina walidan, tidakkah dulu kami didik, kami besarkan di rumah kami ketika kamu masih bayi. Dalla ala hadzal hadfi asyaq. Dalla yang menunjukkan adanya penghapusan, penghilangan ini ada syak. Syak itu konteks kalimat. Takdiruhu, kira-kira asalnya fa'ataya Fir'aun faqala lahu dzalika, maka keduanya mendatangi Fir'aun dan Fir'aun pun berkata kepada Musa, alam nurabbika. Jadi kalau tidak diringkas, kira-kira normalnya seperti itu. Tidakkah kami yang mendidikmu? Kemudian sejak kecil ketika kamu baru dilahirkan. Wa kadzalika hunaka ijazun fi arsala ila Harun. Begitu juga di sini ada peringkasan di dalam firman-Nya fa arsala ila Harun, maka dia pun mengutus kepada Harun. Qala Zamakhsyari,
Zamakhsyari itu orang Persia, kalau sekarang Iran, tapi ahli bahasa Arab ya ini. Zamakhsyari, tapi dari Mu'tazilah. Tafsirnya tafsir apa itu? Al-Kasyaf namanya, Al-Kasyaf. Maknanya penyingkap kasyaf, penyingkap rahasia di balik ayat, barangkali begitu maksudnya. As-Zamakhsyari mengatakan apa? Asluhu, asal muasal kalimat ini kalau tidak diringkas, arsala Jibril ila Harun. Jibril atau ursila Jibril ila Harun. Jadi Jibril diutus menuju Harun. Oh bukan, arsil ya. Arsil Jibril ila Harun, utuslah Jibril itu kepada Harun. Waj'alhu nabiyan, dan jadikan dia seorang nabi. Ya. Wa azirni bihi, dan perkuatlah aku atau dukunglah aku dengannya, dengan Harun itu. Wasdud bihi adadi, dan kuatkan dengan Harun itu adad, ya kekuatanku maksudnya, adadi. Fa ahsana fil ikhtisar ghayatul ihsan, maka peringkasan di sini benar peringkasan yang sangat indah. Bab tidak ringkas, panjangnya seperti isu. Fa arsil ila Harun. Asluhu, asalnya arsil ya Jibril ila Harun waj'al nabiyan warzuqni bihi wa azirni bihi. Ya. Dukunglah aku, wasdud bihi adati, dan kuatkanlah kuatanku. Jadi panjang kalau disebutkan, tidak diringkas tadi. Berikutnya sighatut ta'jub, sighatut ta'jib, membuat sesuatu itu menjadi mengagumkan. Indonesia misalnya kan banyak, alangkah indahnya, alangkah beraninya, alangkah besarnya, alangkah sini, itu sighatut ta'jub seperti itu. Dalam bahasa Arab, ala tastami'un, tidakkah kamu mau menyimaknya? Ya, asal bentuk ta'jub itu ada dua dalam bahasa Arab kaidahnya, ya, yaitu ma ditambahi akbaru, alangkah besarnya, ma ahsana, alangkah indahnya, ya. Ma atwala, alangkah panjangnya, ma aqsara, alangkah pendeknya, ya. Itu satu bentuk ma, kemudian tambahi fi'il madhi, ya. Bentuk keduanya bentuk af'il bihi, af'il bihi. Af'il bihi misalnya akrim biwalidika. Itu bukan hormati orang tuamu, tidak, maknanya itu alangkah mulianya orang tuamu. Itu bentuk ta'jub, ya. Yang satu ma'af'ala, yang kedua af'il bihi. 9 at-ta'kid bi anna wal lam li anna syami' mutasyakikun wa mutaraddidun. Di sini ada stressing, ada penegasan dengan inna dan lam. Inna rasulakum la ursila ilaikum la majnun. La, lamnya di sini, innanya di awal. Jadi taukidnya dua, penegasannya, stressingnya ada dua, inna dan lam pendek, ya. Wala nabluwannakum misalnya, lam pendek di awal. Di sini inna rasungguh
Rasulmu, utusanmu yang diutus kepada kalian adalah majnun. Sungguh dia itu orang yang gila. Majnun itu gila. Wa mithluhu qaulus saharah fi bad'il munadharah. Dan serupa dengan itu atau mirip dengan itu ya, ucapan jago-jago sihir fi bad'il munadharah di awal perdebatan, yaitu bahwa innalah nahnul ghalibun, sungguh kamilah yang pasti akan menang. Ungguh kemudian pasti menang. Wa hadza min khasa'isi ilmil bayan. Ini salah satu ciri khas ilmu bayan. Jadi ilmu balaghah itu dibagi menjadi 3. Satu ilmu ma'ani. Seperti tadi pertanyaan tapi maknanya wa'idun wa tahdid. Padahal pertanyaan asalnya kan ingin tahu. Itu termasuk ilmu ma'ani. Sehingga kita mengenal makna sebenarnya daripada suatu ungkapan. Ilmu bayan. Bayan ini ilmu tentang ya, penjelasannya. Di sana ada tasbih diumpamakan dengan benda lain. Ada majas tadi, majas dan majas lughawi, majas mursal, majas akli. Ya. Kemudian ada kinayah juga tadi itu. Ya. Itu bagian ilmu bayan. Ya. Yang ketiga ilmu badi tadi, badi itu estetika bahasa untuk memperindah sebuah bahasa. Balaghah secara keseluruhan yaitu membuat ungkapan itu ya pas ya, serasi dengan sikonnya, dengan situasi dan kondisi, termasuk kondisi lawan bicaranya. Jadi kita kalau bahasa Jawa misalnya ke bapak kok panjenengan, itu berarti itu ilmu balaghah itu ya. Balaghah. Karena dia bapak kita lebih tua dari kita, maka ada kromo inggil dalam bahasa Jawa itu. Kalau sama kita ngukur saja itu pas juga karena sama-sama tingkatnya, konco sudah akrab gitu ya. Dan yang tengah-tengah yang kromo biasa itu bahasa itu apa? Musa atau Firaun kan enggak bilang panjenengan kan. Ya. Ya, makanya apa namanya itu memang karena mengingkari kan ya, mengingkari bukan menghormati ya. Dalam Al-Quran kita pada Allah malah innaka ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka dalam bahasa Arab hanya kepadamu aku menyembah. Bukan hanya kepada panjenengan. Iyyaka. Itu lebih mendekatkan. Jadi tujuannya semakin tambah lebih dekat kalau itu gitu ya. Kalau iyakum seakan-akan beda jauh gitu ya. Jadi kepada Allah kita selalu mendekati, bahkan merasa selalu dekat dengan Allah. Ya. At-tibak. Wah, tibak tadi itu lawan daripada muqabalah tadi. Kalau muqabalah itu 2 kalimat ya yang berdampingan tapi berlawanan. Kalau tibak itu kata besar, kecil, tua, muda dan lain sebagainya, itu namanya tibak. Nah di sini bainal masyriq wal maghrib, satu lafaz saja antara masyriq dan maghrib. Summa tawafuqul fawasil, dan di sini ada keserasian. Fawasil itu jamak dari fasilah. Fasilah itu
huruf terakhir yang memisahkan. Nah, kalau huruf akhirnya itu berdekatan, termasuk suaranya, maka itu termasuk sajak. Dalam bahasa kita juga sajak juga ya. Tuku tahu tambahi lombok katanya. Nandur lombok nang Tegalan. Golek mantu gak delok-delok katanya. Mora tua dijak jombritan. Itu kan sajak ya. Numpak sepur medun Kediri, ketiban susur setengah mati katanya. Itu sajak, jadi kata akhirnya pemisah, Fasilah Salman pemisah ya, itu yang serupa baik bunyinya apapun hurufnya, itu sajak. Jadi di sini al-masyriq wal maghrib, masyriq pakai qaf, maghrib pakai ba, kok ini serupa ya? Ini serupa bentuknya, masyriq tempatnya terbit, maghrib tempatnya huruf. Ini tawafukul fawasil, keserasian dalam kata akhirnya, itu fasilahnya. Itu termasuk minas saja'il badi, sajak yang indah. Jadi ini ilmu badi, yaitu ilmu estetika bahasa. Latifah ya, catatan penting ya, catatan yang halus asal maknanya penting. Ingkila, kalau dikatakan kaifa qala Musa, bagaimana apa yang dikatakan oleh Musa fi bad'i munadharatihi, di awal perdebatannya li Fir'aun wa qaumihi, dengan Fir'aun dan kaumnya. Kalau dikatakan bagaimana ya, yang dikatakan Musa dalam awal debatnya dengan Fir'aun dan kaumnya, in kuntum muqinin, ini kata Musa, jika kamu yakin. Tsumma qala in kuntum ta'qilun, kemudian berikutnya lagi, jika kamu berakal atau mau memfungsikan akalmu. Fal jawab annahu talattafa walayana awalan. Maka jawabannya yang pertama, talatuf itu ucapan yang lembut, ucapan yang sopan. In kuntum muqinin, jika kamu mau yakin, itu kan halus. Berikutnya tsumma in akhar ya. Kemudian yang kedua, in kuntum ta'qilun, jika kamu berakal atau memfungsikan akal, kan ini lebih keras ya. In kuntum ta'qilun ya. Di sini setelah talatuf walayana awalan, halayana layin, sopan yang halus, tama'an fi imanihim, dengan harapan Fir'aun mau beriman, maka dikatakan in kuntum muqinin, jika kamu mau yakin. Tapi berikutnya in kuntum ta'qilun, ini agak kasar, jika kamu memfungsikan otakmu, kira-kira begitu. Ya. Falamma ra'a minhum al-inat wal mughalatah, maka setelah Musa melihat mereka memang ainat itu al-kufur, penentangan, juhud. Mughalatah, mughalatah kata ghalat, ghalat itu salah. Jadi berbuat yang tidak benar, mughalatah. Wabbahahum, maka tadi wabah taubih tadi. Maka berikutnya mencela, yaitu in kuntum ta'qilun, jika kamu itu berakal, jika kamu itu mau memfungsikan akal. Wa ja'ala dzalika fi muqabati qouli Fir'aun, dan Musa sengaja membuat ucapannya itu tadi yang
Sebab apa? Untuk menghadapi yang seimbang dengan ucapan Fir'aun, inna rasulakum lamajnun, sungguh ya, rasulmu itu orang gila. Maka dijawab tadi dengan halus dulu, kemudian kasar, in kuntum ta'qilun, jika kamu punya otak yang berfungsi, kira-kira begitu ya. Jadi ini kuntum ta'qilun jawaban dari inna rasulakum lamajnun, karena Fir'aun sudah mengatakan seperti itu, kamu gila, orang gila kamu. Ya. Ini oleh tafsir As-Sabuni dikatakan ada latifah di situ. Catatan penting ini yang halus. Berikutnya qala Allah Ta'ala, ini ayat 52 sampai 104, panjang ya. 52 ayat 53. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Dan kami wahyukan pada Musa, hendaklah pergi dengan hamba-hambaku yang beriman pada malam hari. Asri dari asra yusri, kan apanallazi asra bi abdi lailan, perjalanan malam hari itu. Ila sampai firman-Nya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguh Tuhanmu pastilah Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Al-munasabah, keserasian ya, korelasi yang serasi dan sesuai. Zakarullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala fi hadhihi sab'a qisasin. Allah SWT menyebutkan di dalam surat ini 7 kisah. 7 kisah. Kisosun itu jamak dari kisah. Kisotun, kisotani, kisosun. Kisah, dalam bahasa Indonesia menjadi kisah juga ya. Dan kisah itu dalam bahasa Arab nanti ada istilah lain ya. Kalau kisah itu yang sepotong-sepotong itu kisah. Jadi kisah Nabi Adam dan Iblis itu ada dalam surat Al-Baqarah, dalam surat lain itu namanya kisah. Jamaknya, banyaknya kisah itu adalah kisos. Kisosun. Pendek ya. Kalau kisos, hukum yang setimpal, membunuh ganti hukum mati, memotong tangan, itu kisos panjang. Tapi akar katanya sama. Dari kosso, yakusu, tatabba al-athar, mengikuti jejak. Karena kisah itu mesti mengikuti jejak pelaku kisah itu. Nah tadi kisos, itu karena dia membunuh maka diikuti. Dia hukuman mati. Dia potong tangan, ganti potong tangan, potong telinga, ganti potong telinga. Itu kisos ya. Kemudian dalam Al-Quran ada Qasas, ya, ada surat Al-Qasas. Ya, itu anehnya terjemahan kita kisah-kisah itu mestinya, kalau nggak salah. Jadi cerita-cerita itu sebenarnya bukan itu. Kalau kisah-kisah kisosun, jamak dari kisah. Qasas itu adalah kisah yang kronologis. Ya, berurutan sampai akhir. Maka surat Yusuf disebut ahsanul qasas. Nah, ilaika ahsanul qasas bima ahayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi beda antara qasasun dengan kisasun. Kalau kisas jamak dari kisah, kalau qasas itu kisah khusus yang kronologis, urut dari awal sampai akhir, dan biasanya hanya satu tempat saja, tidak diulang di tempat lain. Tapi kalau kisosun yang jamaknya kisos, kisotun jamaknya kisos, itu kisah yang sepotong-sepotong dan biasanya diulang-ulang dalam tempat yang lain. Ya.
Jadi kisah tentang Ashabul Kahfi misalnya itu termasuk qasas. Kisah Nabi Yusuf yang satu itu namanya Qasas itu ahsanul qasas malah ya. Qasas yang terbaik itu adalah itu. Kisahnya Nabi Yusuf itu. Karena kisahnya mencakup seluruh aspek ajaran Islam itu. Ada aspek akidahnya, ada aspek syariahnya, ada aspek akhlaknya. Dan hanya satu tempat dari awal sampai akhir. Ya, jadi dalam surat Asy-Syu'ara ini terdapat 7 kisah pendek tentunya ya. Awwaluha qissatu Musa wa Harun. Yang pertama adalah kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa tsaniha qissatu Ibrahim. Setelah itu ganti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tsalisuha qissatu Nuh. Dan yang ketiga adalah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa rabi'uha qissatu Hud. Dan yang keempat kisahnya Nabi Hud. Wa khamisuha qissatu Shalih. Yang kelima kisahnya Nabi Shalih. Wa sadisuha qissatu Lut. Dan yang keenam kisahnya Nabi Lut alaihissalam. Wa sabi'uha qissatu Syu'aib. Dan yang ketujuh kisahnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Wa kullu tilkal qisas. Dan seluruh kisah-kisah itu tadi litasliyatir Rasul, untuk memberikan sugesti dan hiburan kepada Rasulullah SAW. Hiburannya apa kira-kira itu? Ya, hiburannya bahwa kalau kamu menghadapi penentang orang Quraisy itu biasa aja. Setiap nabi dulu seperti itu. Nah, kita ini kalau merasa satu apa nama? Istilah kita penanggungan apa namanya itu ya. Ada orang sakit misalnya diberitahu, wah saya itu punya sudah sakit seperti Anda ini, hanya sekian akhirnya sembuh. Itu kan menggembirakan. Bisa juga malah menakut-nakuti. Oh saya itu punya kawan seperti itu, sakit seperti itu, rong dino game. Makanya kalau kita ke rumah sakit itu kan anjurannya supaya menghibur, membangkitkan semangat untuk hidup, semangat untuk sehat, dan dia untuk berdoa untuk yang kita kunjungi, kita besuk ya. Tapi dua nabi yang kebunuh itu gimana? Apa? Nabi Yahya sama Nabi Zakaria. Kenapa? Itu kan dua khusus dua nabi yang terbunuh kan dia itu. Ya, yang dibunuh. Kalau lainnya semuanya mau dibunuh, Pak. Ya, hanya yang diselamatkan oleh Allah, tapi khusus dua itu tidak. Ya. Jadi artinya bahwa ya, Nabi itu sampai seperti itu risikonya, kira-kira begitu. Jadi kalau tadi kamu hanya dikepung aja nggak sampai dibunuh, enteng kamu kira-kira. Kan menghibur itu. Memang kisah dalam Al-Quran itu biasanya hikmahnya pertama untuk Nabi, tadi menghibur tadi, kemudian untuk umat khususnya yang memusuhi Nabi, biar mengambil pelajaran juga bahwa mereka yang musuh itu umumnya kaum elit dan yang beriman kaum alit. Nah, tapi itu akhirnya kaum elit dibinasakan oleh Allah. Sehingga mestinya harus menjadi pelajaran. Namun toh anehnya tetap aja tidak membuat ya. Jadi Nabi terakhir Nabi Muhammad kan
penentangnya juga tetap aja ngotot. Misalnya Abu Lahab, paman dan besannya sendiri, keluarga sendiri, ya. Tetap aja menentangnya dengan alasannya mereka kaum elit, kekayaan di tangan mereka, pengaruh di tangan mereka, itu yang menentangnya. Kenapa kok menentang mereka? Biasanya karena takut pengaruhnya kan hilang, kan kalah dengan nabi yang diutus itu, ya. Jadi kisah Al-Quran itu satu untuk Nabi Muhammad, ya, menghibur, untuk umat, ya. Kalau bagi yang beriman sudah sabarlah meskipun disiksa dan sebagainya, toh akhirnya Allah memenangkan yang lemah, yang elit, yang alit. Sementara yang durhaka, yang kaum elitnya, lihat mereka dibinasakan. Sehingga sebenarnya kisah yang memenuhi Al-Quran itu mengajarkan berarti agar kita belajar dari guru yang terbaik, yaitu apa? Pengalaman umat terdahulu seperti nabinya seperti itu, umat yang durhaka seperti itu, yang beriman seperti itu, ya. Ya, jadi di sini ada 7 kisah para nabi, ya. Yang Ustaz kirim di WA itu Ustaz, yang bengkok hantam bos. Maknanya itu dalam itu gimana? Ya, yang garis lurus kan ditekan terus, ya. Yang garis lurus ditekan, ya. Seperti paku yang digambar, paku yang lurus malah dipalu, yang bengkok malah ya dibiarkan. Tapi biasanya kalau dipakai lagi ya diluruskan dulu dengan lebih banyak malahnya, ya. Yang bengkok nanti akan terpaksa diluruskan dulu baru dipukul, ya. Jadi filsafatnya kira-kira seperti itu. Adik terakhir itu paham. Jadi ada gambar paku Pak yang lurus malah dipalu, gitu, ya. Yang bengkok bahkan dibiarkan, ya. Iya, sementara dibiarkan, tapi nanti kalau udah kan mau dipakai lagi diluruskan dulu malah banyak pukulannya, ya. Baru lurus baru. Ya. Kemudian apa? Wa kullu tilsas litasyadah, untuk menghibur Rasul amma yalqahu minal musyrikin, dari apa-apa yang dihadapinya, ya, khususnya orang-orang musyrik. Jadi maksudnya menghibur dari penentangan orang-orang musyrik yang menentangnya. Wala tazalul ayatu tatahaddats, dan ayat-ayat dari surat Syu'ara ini masih saja berbicara tentang angkisati Musa alaihissalam, kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Ini diulang-ulang kisahnya Nabi Musa ini, ya, tidak hanya satu tempat. Makanya tadi kisah bukan kosos, tapi kisah yang jamaknya kisos, ya. Al-lughah asri tadi minal isra, jadi perjalanan malam hari itu, ya. Wa sayru lailan, yaitu perjalanan pada waktu malam hari, as-sayru lailan. Fala yuqalu liman syara naharan asra, maka orang yang mengadakan perjalanan malam siang hari tidak disebut dengan asra. Jadi asra itu khusus untuk perjalanan malam hari. Wa innama khassun bilail, kalau asra itu khusus untuk perjalanan malam hari saja. Syirzimah. Syirzimah itu al-jam'ul qalilul haqir. Jadi jamaah yang sedikit dan hina atau dihinakan, itu syirzimah. Jadi jamaah kecil atau perkumpulan kecil yang itu hina dan dihinakan.
Kalau dijamakkan wal jam'u syaradhim, jamaknya syaradhim, syaradhimu. Qala al-Jauhari, tentu nama orang ya, ahli bahasa, asyirdhimah at-ta'ifah minan nas, bahwa syirdhimah itu maknanya adalah sekelompok orang, wal qit'ah minas syai', dan sepotong dari sesuatu, wa saubun syaradhimu ay qita'un, tapi kalau ada pakaian yang syaradhim itu berarti pakaian yang dipotong-potong atau sepotong-sepotong. Azlafna qarrabna, azlafna qarrabna. Zulfa itu sangat dekat. Mana'fu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Seperti kubro. Kami tidak menyembah berhala hanya untuk mendekatkan kami sedekat-dekatkan kepada Allah. Itu alasan mereka ya. Azlafna, kami dekatkan, qarrabna. Wa minhu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan dari kata ini ayat uzlifah, dari surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ai korubat ya, didekat, kuribat didekatkan. Qala syair wa kullu yaumin madha aulatin salafat, dan setiap hari yang berlalu atau malam yang berlalu, salafa yang fiha nufus ya, di sana ada jiwa-jiwa, ilal ajal tazdalimu, sampai ajal itu mendekati. Jadi siang malam boleh berlalu, tapi ada jiwa-jiwa yang semakin dekat dengan kematian. Ada yang mati malam hari, ada yang mati siang hari, gitu ya. Fakubkibu, kubkibas syai'u ay kuliba ba'duhu ala ba'din. Dibalik sebagian atas yang lain. Kubkiba. Kuliba ba'duhu ala ba'din, dibalik sebagian atas yang lain. Qala Ibnu Atiyah ya, Ibnu Atiyah ya, ini mufassir dari Spanyol, tapi Spanyol waktu Islam dulu ya. Wa huwa mudha'af min kabba, itu pelipat gandaan daripada kabba yakubbu. Wa hadza qaulul jumhur, nah ini pendapat mayoritas ulama. Mislu sirrun wa sarsarun, sirrun menjadi sarsarun, ini kubun menjadi kubkiba, kabba menjadi kubkiba. Jadi apa menurut Ibnu Atiyah tadi mudha'af, dilipat gandakan dari kata kabba. Wa qala Zamakhsyari, namanya dari bahasa tadi ya, orang Persia. Al-kabkabah takrirul kabbu. Al-kabkabah itu pengulangan. Jadi tolong diulang, karir min fadlik bahasa Arabnya, karir ya. Atau aid, ulang lagi, aid. Lebih banyak soalnya pakai bahasa orang Arab, aid bukan karir. Kalau korek-korek kita itu dalam musabaqah itu karir, kurang sopan dan itu dalam bahasa Arab. Aid min fadlik, ulang tolong. Di sini takrirul kabbi, pengulangan kabun itu. Jadi kubkibu, pengulangan menurut Zamakhsyari. Su'ila takrir fil lafzi, su'ila takrir fil lafzi dalilan ala at-takrir fil makna. Jadi diulang seperti ini dalam dua lafaz yang diulang seperti ini merupakan bukti bahwa perbuatan memang diulang-ulang. Takrir fil maknanya diulang-ulang. Ka'annahu idza ulqiya fi jahannam, seakan kalau sudah dilemparkan ke neraka jahanam maka yang kabbu,
yang kebu mungkin apa namanya? Bukan ini, tapi tengkurep ya. Kemudian kibu. Berarti diulang-ulang, dibolak-balik tadi. Jadi kalau yang kabu sekali saja, ba'da marrah, setelah sekali, kata yasrif juga sampai di. Jadi kalau berulang-ulang berarti sampai di qa'riha. Qa'rul bahri itu apa? Qa'r itu yang paling bawah laut apa namanya itu? Qa'rul bahr. Apa namanya? Jadi pokoknya yang paling bawah sendirilah Qa'r. Qa'run nar berarti neraka yang terbawah. Hamimun, hamim, al-hamim itu ada dua makna ya. Di sini as-sadiq al-khalis, kawan yang tulus itu juga hamim. Alladzi yuhimmuhu ma ahammaka, yang selalu memperhatikan apa yang kau perhatikan. Jadi teman karib, teman dekat hamim. Tapi kadang dalam ada hamim maknanya adalah air yang mendidih sampai tingkat yang paling panas, itu hamim. Itu untuk menyiksa ahli neraka juga. Yasrabuna minal ham, air yang masih mendidih panas diminumkan. Karratun al-karrah al-audah. Jadi takrir tadi karir al-karrah berarti al-audah, pengulangan atau pengembalian, barujuk maratan ukhra, pengulangan atau kembali pada yang awal tadi. Ya, itu dari aspek makna mufradat, makna kata di dalam ayat yang panjang ini tadi 53 ayat tadi ya. Baik, tafsir yang pertama dulu. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadiya innakum muttaba'un. Monggo Pak, terjemahnya Pak. 52. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah ke malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israil, karena sesungguhnya kamu kalian akan ya. Jadi terjemahnya itu. Jadi Allah memerintahkan Musa untuk pergi malam hari segera meninggalkan Mesir, karena kamu akan terus bukan diikuti dalam arti diikuti untukan, tapi mau diikuti untuk dikejar maksudnya ya, untuk dicelakakan ya. Wa auhayna ila Musa an asri bi abdi, tafsirnya amarna Musa, kami perintahkan Musa itu bitoriqil wahyu, dengan jalan wahyu atau melalui wahyu, ayyasira lailan, agar pergi berjalan pada waktu malam ila jihatil bahri, menuju arah laut, yaitu Laut Merah ke timur. Bi Bani Israil, bersama Bani Israil, bersama orang yang beriman dari Bani Israil, itulah hamba Allah yang dimaksud. Qala al-Qurtubi berpendapat amarul Musa ayyahruja bi Bani Israil lailan, Allah memerintahkan Nabi Musa agar keluar dari Mesir bersama Bani Israil pada malam hari. Wasammahum ibadahu li'annahum amanu bi Musa, dan Allah menyebut mereka hamba-hamba. Kenapa? Karena mereka yang beriman kepada Nabi Musa. Ya, memang dalam Al-Quran biasa ibad itu untuk hamba-hamba yang baik. Kalau abid, ya, jamak dari abdun juga, itu digunakan untuk yang mendapat siksaan di zalimin. Mama kunna bidzullamin lil abid. Ya, kami tidak akan menzalimi hamba kami yang
yang dihinakan itu ya. Ibad hamba yang beriman, abid itu yang diseksa dan lainnya. Ya. Innakum muttabaun yattabi'ukum fir'aunu wa qaumuhu ya. Jadi Fir'aun dan kaumnya akan mengejarmu, mengikutimu liyaruddukum ila ardi Misr, untuk mengembalikan kamu ke negeri Mesir, wa yaqtulunakum wa yaqtulukum, dan untuk membunuh kamu sekalian. Fa arsala Fir'aun fil madaini hasirin. Apa? Tak Yahya. Maka Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Ya. Jadi Fir'aun pun mengirim utusan ke daerah-daerah agar mengumpulkan para tentara, maupun juga nanti akhirnya juga para jago sihir itu. Ya. Itu malam hari. Apa? Mengumpulkan Fir'aun malam hari. Enggak. Setelah Musa kok hilang, besoknya tentu baru gitu ya. Enggak malam itu juga ya. Kan dia enggak tahu kalau malam itu pergi ya. Ya. Ai arsala Fir'aun fi talabihim. Jadi Fir'aun pun mengutus bala tentaranya untuk mencari Musa dan Bani Israel tadi. Hina ukhbira bimasirihim, ketika dia diberitahu bahwa Bani Musa dan Bani Israel sudah meninggalkan Mesir, berjalan menuju Syam, menuju Baitul Maqdis. Wa amara ayyujma'alahul jais, memerintahkan agar dikumpulkan bala tentara mingkulil mudun, dari segala kota, 10 daerah di Mesir saat itu, qailan lahum, dengan mengatakan kepada bala tentaranya itu, inna haula ya, lasyarzimatun atau lasyirzimatun ya, inna haula lasyirzimatun qalilun, maknanya aito ifatun qalilah, sungguh mereka itu hanya segelintir orang saja, kira-kira kelompok kecil, segelintir manusia. Qala Tabari berpendapat, kana banu situmi'ah wa sab'ina alfan. Kok sedikit tak sekian banyak ya kayaknya. Enggak, saya kira enggak sampai seperti itu ya. Atau mungkin jumlah semua Bani Israel saat itu. Ini Tabari mengatakan bahwa Bani Israel itu jumlahnya 600.000. Situmi'ah wa sab'ina, bukan. Situ wasab'in 76.000. Enggak, situmi'ah wa sab'in. Enggak, 670.000 alfan. Menurut saya kok enggak masuk akal ya. Di Mesir saat itu sebanyak itu. Padahal yang dibunuh oleh Fir'aun sudah berapa kira-kira ya. Jadi ini pendapat ya, bukan dari Quran ya, pendapatnya Tabari. Saat itu Bani Israel itu mungkin seluruh atau yang di Palestina mungkin ya. Itu jumlahnya baru 670.000. Walakin qala lahum, namun demikian Fir'aun sengaja mengecilkan itu binisbah ila kasrati jaisihi, bila dibandingkan dengan banyaknya bala tentaranya. Saat itu mengerahkan 600.000 kan ya susah ya. Jadi dulu kan tidak sebanyak itu penduduk bumi itu. Ya. Saya kira berlebihan kali ya. Wa innahum lana laghaizun, dan sungguh mereka sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah. Ya. Jadi sungguh Musa dan golongannya tadi ya
menimbulkan kemarahan kita semua gitu ya. Ai innahum yaf'alun af'alan, mereka melakukan perbuatan tughayyiduna yang membuat kita marah. Wa tudhiqu sudurana yang membuat dada kita sesak. Jadi mangkal gitu ya. Wa inna la jami'un hadirun. Dan sungguh kami dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Ya. Ai wa nahnu qaumun mutaqidun muntabihun. Dan kami ada suatu kaum yang selalu mutayaqidun, nanti yang selalu bangkit ya, selalu siap. Muntabihun, selalu siaga tadi, selalu sadar. Man yaf'aluna af'alan tughayyiduna min adatina atayaqut wal hadar. Kebiasaan kami adalah bangkit dan waspada. Al-hadar itu waspada, hati-hati. Wasti'malul hazmi fil umur, wasti'malul hazmi fil umur. Dan kami selalu menggunakan tekad kami. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan padang. Ya, belum itu Pak ya. Ya. Berikutnya ini ya. Qala Zamakhsyari wa hadhihi ma'adhir. Ini semua mengatakan kami ini orang yang selalu waspada dan sebagainya tadi menurut Zamakhsyari. Ini adalah ma'adhir. Alasan-alasan i'tadzara bi ila qaumihi yang disampaikan kepada kaumnya. Misalkan alasan atau uzur yang disampaikan kepada kaumnya li alla yudhannu bihi, supaya tidak disangka dikira ma yuksharu min qahri wa sultani, kekuasaannya sultan. Qahr itu kekuasaan yang memaksa, jadi seperti otoriter itu misalnya, itu kekuasaan yang memaksa ya. Seperti Pak Jokowi itu sekarang cenderungannya itu ya, karena yang dijagokan polisi. Dan negara komunis katanya umumnya seperti itu, polisi yang dikuasakan. Ini undang-undang omnibus itu ternyata masa luar biasa yang sudah disahkan kemarin. Ya. Itu ternyata maunya mengumpulkan semua undang-undang di tangannya beliaunya ini. Jadi nggak perlu pakai yang lain pun nanti bisa, jadi benar-benar otoriter ya. Ya kayak Presiden Cina itu kan tinggal merintah saja gitu ya. Nah sayangnya DPR kita kok ya itulah, kalau mereka sudah gamblok di situ apapun didok saja. Padahal demo luar biasa ya Pak ya. Yang buruh tuh jumlahnya nggak tahu berapa itu ya. Dan diajukan. Jadi kayak KPU juga itu. KPU dulu umumkan kan jam 2 malam misalnya ya. Ya. Karena rencananya tanggal berapa gitu, pemutusannya itu ini siapkan demo mulai tanggal 3 hari nggak usah. Ternyata diajak nih. Jadi kayak maling gitu, kayak maling ya. Supaya celintutan gitu, masya Allah ya. Ini DPR kita itu gimana itu ya, seperti itu. Jadi bisa melebihi Soeharto nanti anunya itu, karena melalui undang-undang semua, undang-undangnya yang dirubah, jadi model komunis betul dah. Ya, ya sama ini ya. Qala ta'ala fa akhsharna min jannati wa uyun. Ayat berikutnya Pak. Di mana Pak? Ya. Dan dari perbendaharaan dan maka kami usir, kami keluarkan. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. Ya. Dan kami
dan dari perbendaharaan dan kedudukan. Ya. Fa akhrajna min jannah, maka kami usir, kami keluarkan akhrajnya Fir'aun, kami keluarkan Fir'aun itu wa qaumahu dan kaumnya min basatin, dari kebun-kebun, jamak dari bustan. Bustan itu kebun, sama dengan hadiqah, sama dengan apa lagi? Raudhah. Ya. Ya. Biasanya kalau Raudhatul Atfal itu dikal dari taman TK-nya Nahdien. Kalau Muhammadiyah apa? Bustanul Atfal, bustan, sama kebun ya. Hadiqah sama juga ya. Jadi Fir'aun ini oleh Allah dikeluarkan dari kebun-kebun yang subur di Mesir, maksudnya begitu ya. Dari basin kanat lahum wa anharun jariyah, juga dijauhkan dari air sungai yang mengalir di Mesir itu. Wa kunuzin wa maqamin karim. Ya Pak, berikutnya. Demikian halnya. Oh, dan dari perbendaharaan dan kedudukan. Ya itu ya. Kunuz sing diartikan perbendaharaan. Kunuz itu harta yang terpendam, itu kunuz ya. Kunuz kangzun, kunuz sama dari kangzun ya. Ya, dia kami keluarkan, kami usir, jadi artinya dari yang kaya raya bisa menjadi melarat, kira-kira begitu. Wa maqamin karim, dari kedudukan yang mulia sebagai raja di raja ya. Ayu akhrajna hum minal amwal, dari dikeluarkan dari harta kekayaan, maksudnya dirampaslah harta kekayaan, binasakan harta kekayaan oleh Allah ya. Allati kunuzuha minadz-dzahabi wal fiddah, di mana harta simpanannya terdiri dari emas dan perak. Wa minal manazilil hasanah wal majalisil bahiyah, dan rumah-rumah yang indah dan majlis-majlis juga yang indah, juga bahiyah yang bisa dibanggakan. Kadzalika arsnaha bani Israil. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israil. Ya, istilah nikmat yang dimana Nabi kepada Fir'aun itu dicabut karena dibinasakan tadi, maka berikutnya Bani Israel yang beriman yang dijadikan pewaris daripada harta di Mesir itu ya. Di sini ay mislu dzadzikal ikhraj alladzi wada'nahu fa'alna bihim. Dan seperti itulah pengusiran kami terhadap Fir'aun ya. Dan bala tentaranya wada'nahu alladzi wada'nahu ya. Alladzi wada'nahu fa'alna bihim, yang dengan itu kami hinakan mereka ya, dan kami perlakukan kepada mereka, kepada maksudnya Fir'aun dan bala tentaranya, akan dihinakan, ditenggelamkan di Laut Merah kan. Tentu kekayaan ditinggal semua gitu. Kemudian wa aurasna Bani Israil diyarahum, kemudian Bani Israil kami jadikan pewaris rumah-rumah megah mereka, wa amwalahum, harta mereka, ba'da ighraqi Fir'aun wa qaum, setelah ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Jadi Bani Israel setelah nyebrang itu kembali lagi. Ya. Ya paling tidak kan masih ada juga di Bani Israel di Mesir kan, Pak? Ya, masih. Jadi kalau Fir'aun dan tentaranya dibinasakan, entek wisannya gitu. Jadi Bani Israel yang masih di Mesir pun kan mewarisi itu ya. Kalau ini saya kira tidak kembali saat itu, terus ke Baitul Maqdis, terus ke timur ya. Terus ke timur nanti sampai kepada ketemu dua gadis, putrinya siapa itu? Putrinya Nabi Syuaib itu ya.
Dan sebelumnya di Gunung Tur Sinai itu yang mukul tongkatnya muncullah sana 12 mata air untuk Bani Israel itu. Sampai sekarang itu dikenal dengan Uyun Musa, mata airnya Nabi Musa. Sekarang jadi objek wisata internasional itu yang di tengah-tengah Jazirah Sinai itu. Apa? Saya kebetulan belum ke sana, yang jelas khusus daerah itu menghijau karena mata airnya nggak pernah berhenti. Padahal asalnya gunung kering gitu ya. Itu dari objek wisata domestik dari Mesir saya itu juga. Saya belum pernah kalau itu. Saya hanya sampai terusan Suez saja. Ya. Karena masih pernah masuk ke timur masih jauh lagi ya. Ada Catherine namanya. Masuk Mesir. Mesir ya. Jazirah sini kan masih masuk Mesir, Pak. Dulu pernah direbut Israel pernah ya. Di ujung timur ada Sharm el-Sheikh itu menuju ke Teluk Aqabah. Teluk Aqabah yang memisah antara Mesir, Saudi, Yordan. Itu teluk dalam itu. Di sini kota Aqabah. Di sini sekarang daerah wisata pantai Sharm el-Sheikh yang mewah itu ya. Yang Hosni Mubarak pernah ditahan di situ. Mubarak. Setelah jatuh itu kan ditahan di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, karena ternyata waktu sudah lari cepat ya. Ya. Kita sampai ayat berapa tadi? Ya. Ayat 59 ya, ayat 59 ya. Baik. Jadi intinya kisah-kisah yang bisa pelajaran buat kita semua khususnya Nabi kan sudah berlalu ya, Nabi menghibur mereka karena setiap nabi mesti menghadapi tantangan yang hebat dari kaumnya dan utamanya adalah kaum elitnya. Nah, ternyata sekarang kita juga berhadapan dengan elit juga kan. Ya, elit itulah yang selalu seperti itu. Ya. Yang dapat kedudukan yang wakil kita yang pilih ternyata kita ditinggalkan gitu saja. Ya, itulah. Jadi mengkhianati amanat yang kita berikan, ya, kemudian Allah sendirilah yang memberikan pelajaran buat mereka. Dan kita juga harus belajar yaitu bahwa memilih wakil apalagi pemimpin itu Al-Quran sudah memberikan tuntunan, tapi sayangnya kita masih kalah dengan duit. Sehingga kita harus menerima akibat daripada ya, salah pilih kita sendiri juga. Ya. Namun demikian kita orang beriman, kita punya Allah, ya jangan sampai ini membuat kita putus asa. Ya. Pasti Allah juga membalikkan seperti Fir'aun juga dibalikkan juga akhirnya. Dan ini kan Fir'aun kecil sekarang ini ya. Ya. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu sa'atiban nar. Allahumma tsabbit ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qinil kufra wal fusuqa wal asyan. Allahumma ansurna ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa ansurna man la yakhafuka wa la yakhafu adzabaka ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ala al-qaumidz zalimin wa ala al-qaumil munafiqin wa ala al-qaumis syu'in was-sayyin ya rabbal alamin. Allahumma syattid samlahum wa farik sam'ahum wa zalzil aqdamahum wa anzil ba'saka alladhi la yuraddu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa'anna al-bala' wal waba' wal ahsha' wal munkar wa jami' al-marad wat ta'un wal fitnati ma la yakshifu ghairuk innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.